Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Fitriani, NIM 20256066010558, kelas B, Prodi Sistem Teknologi Informasi. Tugas video ini sebagai pemenuhan mata kuliah Pancasila. Dengan dosen pengampu Dr. Limanto SH MHI. Dari materi Pancasila sebagai ideologi negara, kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu konsep ideologi. Ideologi berasal dari dua kata yaitu idea dan logos. Idea yang berarti pemikiran, konsep atau gagasan, dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi, ideologi adalah pengetahuan tentang ide, nilai, gagasan, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa. Ideologi memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun fungsi ideologi, yang pertama sebagai pandangan hidup, yang kedua sebagai dasar negara, yang ketiga sebagai alat pemersatu bangsa, yang keempat sebagai motivasi dan tujuan hidup. Pembahasan yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti bahwa Pancasila menjadi dasar pedoman dan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adapun fungsi Pancasila sebagai ideologi, yang pertama pedoman hidup bangsa, yang kedua dasar penyelenggaraan negara, yang ketiga pemersatu bangsa dalam keberagaman, yang keempat sumber nilai dan moral. Di pembahasan yang ketiga kita akan membahas 4 ideologi lain yang ada di dunia. Yang pertama ada liberalisme, yaitu ideologi yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang demokratis. Ini muncul di Eropa pada abad ke-17, diperjuangkan oleh tokoh seperti John Locke yang menekankan pentingnya kebebasan hak milik dan juga demokrasi. Kelebihannya yang pertama yaitu menjamin kebebasan individu dan demokrasi, yang kedua menjunjung hak asasi manusia, yang ketiga mendorong inovasi dan kreativitas. Kekurangan yang pertama yaitu bisa memicu ketimpangan sosial akibat kebebasan ekonomi yang terlalu luas. Yang kedua, terlalu individualistis, kurang memperhatikan kesejahteraan bersama. Contoh negaranya yaitu Amerika Serikat, Prancis, dan Kanada. Yang kedua ada sosialisme, yaitu ideologi yang menekankan pemerataan ekonomi, yang dimana pemerintah juga punya kendali besar atas sumber daya dan produksi untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Sosialisme ini muncul karena sebagai respon terhadap kapitalis yang terlalu eksploitasi. Tokoh utama seperti Karl Marx dan Friedrich Engels mengkritik sistem kapitalis dalam mengusulkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Kelebihannya yang pertama yaitu mengurangi kesenjangan sosial dengan distribusi kekayaan yang lebih merata. Yang kedua, jaminan kesehatan, pendidikan, dan juga kebutuhan dasar bagi semua orang. Yang ketiga, stabilitas ekonomi lebih tinggi karena peran negara yang kuat. Kekurangannya yang pertama yaitu inovasi dan juga kompetisi sangat bisa terhambat karena kurang berkembangnya ekonomi. Yang kedua, beban pajak tinggi untuk membiayai program sosial. Yang ketiga, efisiensi bisa rendah karena birokrasinya besar. Contoh negaranya yaitu Swedia, Norwegia, Denmark, Kuba, dan Venezuela. Yang ketiga ada komunisme, sistem di mana tidak ada kepemilikan pribadi dan sumber daya dikelola bersama untuk kesejahteraan semua orang. Ini berawal dari teori Karl Marx yang percaya bahwa kelas pekerja harus menggulingkan kelas kapitalis untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Kelebihan yang pertama yaitu tidak ada kesenjangan sosial. Yang kedua, semua kebutuhan dasar rakyat dijamin. Yang ketiga, negara bisa fokus pada kemajuan kolektif tanpa persaingan. Kurangan yang pertama yaitu sering berujung pada pemerintahan yang otoriter. Yang kedua, kurangnya kebebasan individu. Yang ketiga, ekonomi cenderung stagnan karena tidak ada insentif inovasi. Contoh negaranya yaitu Uni Soviet dulu, Cina, dan Korea Utara. Yang terakhir ada fasisme, yaitu ideologi yang menekankan otoritarisme, nasionalisme, dan totalitarisme di mana individu harus tunduk sepenuhnya pada negara dan pemimpinnya. Ideologi ini muncul setelah Perang Dunia I. Di Italia ada Benito Mussolini, lalu di Jerman ada Adolf Hitler. Kelebihannya yang pertama yaitu memperkuat persatuan nasional dan identitas budaya. Yang kedua, pemerintahnya tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mendorong mobilisasi ekonomi dan industri dalam waktu singkat. Kekurangan yang pertama yaitu menghilangkan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Yang kedua, berpotensi menyebabkan pemerintahan yang brutal dan represif. Yang ketiga, memicu perang dan ekspansi agresif. Contoh negaranya yaitu Nazi Jerman, Italia di bawah Mussolini, dan Jepang di era Perang Dunia II. Yang keempat, tantangan Pancasila sebagai ideologi berhadapan dengan ideologi lain. Tantangan di era digital dan globalisasi. Yang pertama, penyebaran hoaks dan polarisasi. Media sosial memfasilitasi penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian, serta memperlemah persatuan. Yang kedua, pengaruh budaya asing. Masuknya budaya yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila seperti hedonisme, pragmatisme, dan sikap tidak peduli. Yang ketiga, persaingan ideologis. Munculnya persaingan antar nilai-nilai ideologis secara global yang mempengaruhi cara pandang masyarakat, terutama generasi muda. Adapun tantangan internal dan sosial, yang pertama ada korupsi, kolusi, nepotisme. Penyalahgunaan kekuasaan merusak kepercayaan publik terhadap negara dan ideologi Pancasila. Yang kedua, krisis moral dan etika. Degradasi nilai-nilai moral akibat pengaruh luar dan internal terlihat dari pelanggaran hukum dan ketidakpedulian sosial.
Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan yang menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik. Jadi kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara merupakan dasar dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjadi arah bagi penyelenggaraan negara serta perilaku warga negara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber nilai moral dan semangat persatuan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.